Mari kita membiasakan lidah ini terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan, bila mana seseorang lisannya berzikir, hatinya berzikir, tetapi hatinya itu lalai, kadang-kala lalai, bahkan hatinya lalai, lisannya berzikir Allah, 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 tapi hati pikirannya ingat kemana-mana. Maka kata Imam Ghazali, teruslah berzikir, teruslah ingat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hatimu lalai, pikiranmu lalai. Karena minimal lisanmu terhindar dari perbuatan yang buruk. Lisanmu terhindar dari mengatakan keburukan tentang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Ghafur atas limpah nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Musa Syiar Official. Insyaallah kajian pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-24 bagian kedua akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hambaku. Hadis qudsi hadirin. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya melalui hadis qudsi Nabi. Wahai hambaku. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjalan di buminya Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Jalan yang singkat di dunia ini adalah perjalanan yang paling bermakna, karena siapa yang lulus di dunia ini, insya Allah nanti lulus di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya lulus kalau dalam keadaan prestasi yang paling tinggi, dikubur selamat, di akhirat bahagia. Innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, firman Allah, sesungguhnya kalian semuanya berbuat salah, memiliki kesalahan. Salahnya kita siang dan malam. Jadi setiap hari ini kita punya dosa. Setiap hari kita ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak besar, meskipun kesalahan itu kecil, ada waktu yang di mana waktu itu kita lalai, tidak ingat pada Allah. Ada amalan yang mana amalan itu kita tinggalkan. Bahkan mungkin dari perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kita. Kadang-kala kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Ini juga bagian dari kekhilafan kita, dosa-dosa kita. Maka bagaimana sifat seorang pendosa ini? Sifatnya adalah wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah telah memproklamirkan dirinya, telah firmankan dirinya bahwa Allah ini adalah zat yang mengampuni semua dosa. Mboten wonten ingkang saged ngapura. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan iwalti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang mana lagi? Ya. Amnesti dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini seseorang mendapatkan ampunan dari Bapak Presiden, bebas dari penjara, bebas dari kasus, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala ampunannya maha luas lagi. Siapapun diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya kecil, dosanya besar, bila Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Setelah mendapatkan ampunan Allah, masuk dalam surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah.
Maka setelah berbuat dosa, Allah berfirman, fastaghfiruni. Wahai kalian semuanya, mintalah ampun kepadaku, firman Allah, aghfir lakum. Aku Allah akan memberikan ampunan untuk kalian semua. Sifat ampunan ini diminta, ya, meminta ampun kepada Allah. Karena sungguh kita merasa kita bukan orang yang suci, tapi kita ingin berusaha untuk menjadi seorang yang suci. Ahsanit taqwim. Akhirnya kita manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan, ya. Dan kita ingin kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Ini melewati berbagai rintangan. Karena dulu kita fitrah, kita semua lahir dalam keadaan suci. Kita ternodai karena kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam, ya, aktivitas, dengan berbagai macam amalan, kadang baik, kadang buruk, dengan berbagai macam keadaan, ya, kadang bersama orang-orang soleh, kadang terkontaminasi oleh orang-orang toleh, dan lain sebagainya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dalam kesehariannya masih meminta ampun kepada Allah, padahal Nabi sudah dijamin suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari segala bentuk dosa, maksum. Sedangkan diri kita tidak ada jaminan menjadi seorang yang maksum. Karena kita belum dijamin oleh Allah, kita meminta jaminan itu, jaminan maghfirah, dengan kita banyak istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun hadirin. Bahkan saat perjalanan, saat kita sendirian, mari kita membiasakan lidah ini terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan, bila mana seseorang lisannya berzikir, hatinya berzikir, tetapi hatinya itu lalai, kadang-kala lalai, bahkan hatinya lalai, lisannya berzikir Allah, 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 tapi hati pikirannya ingat kemana-mana. Maka kata Imam Ghazali, teruslah berzikir, teruslah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hatimu lalai, pikiranmu lalai. Karena minimal lisanmu terhindar dari perbuatan yang buruk, lisanmu terhindar dari mengatakan keburukan tentang orang lain. Nah, seperti itu. Masya Allah, ini fadilah seseorang memperbanyak dzikir dengan lisannya, terhindar dari dosa-dosa lisan, entah itu ghibah, entah itu namimah, membicarakan keburukan orang lain. Ini sebuah hikmah sekali apa yang telah diperintahkan Imam Ghazali kepada kita. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu adi lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya dirimu tidak mungkin sampai kepada madarat yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan bisa membebani Allah, ya. Seseorang ingin berbuat madarat, madarat itu keburukan, bahaya, membahayakan kekuasaan Allah, tidak. Orang bermaksiat pun tidak akan membahayakan kekuasaan Allah. Kemuliaan Allah tidak akan berkurang bila seluruh dunia ini maksiat. Justru orang yang maksiat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat memberikan madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nafi, Allah adhar, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Sebaliknya, hadirin rahimakumullah, walan tablughu naf'i fatanfa'u. Ya. Wahai hambaku, sama. Seandainya diri kalian ingin membuat manfaat, memberikan manfaat kepada kerajaanku, berikan manfaat kepada seseorang tanpa izinku, tidak bisa. Segala bentuk manfaat, madarat datang dari sisi Allah. Seseorang bermanfaat, seolah-olah depan mata kita memberikan madarat, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah ini, inilah keyakinan. Kita tanamkan hati kita bahwa makhluk tidak dapat memberikan manfaat ataupun madarat, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencederai orang, mencelakai orang, memberikan manfaat orang, nah, semua itu terjadi atas izin
Allah. Bila Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Wa ila fala. Bila mana Allah berkehendak tidak terjadi, maka kejadian madarat pun tidak akan terjadi. Yakinlah, teguhkanlah akidah, kuatkanlah akidah, karena ini benteng yang paling utama. Kemudian rahimakumullah, ya ibadi, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuat sebuah permisalan supaya kita semakin yakin kepada Allah. Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Nah ini, wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dari kalian, seandainya ini hadirin, Allah takdirkan manusia yang pertama hidup semenjak Nabi zaman Adam alaihissalam sampai sekarang, yang sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80 ini, sampai zaman ini dan sampai nanti ila yaumil qiyamah, sampai yang lahir seluruh hari kiamat, semuanya hidup semuanya. Kemudian setelah hidup, semua manusia ini mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, tidak ada yang maksiat. Semua muttaqin semuanya, semuanya orang yang baik semuanya. Sholat jamaah semuanya, zakat semuanya, haji semuanya, berinfak semuanya, bersedekah semuanya. Pendek kata, semua orang soleh. Tidak ada orang yang soleh, tidak ada orang yang ingkar, taat pada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, menjadi satu, ya. Kemudian semua manusia itu dijadikan satu ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu yang entah berapa triliun mungkin jumlahnya jamaah diri, mereka semua manusia yang taat itu tidak akan menambah sedikit pun, tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menambah kemuliaan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Sekuku ireng kalau bahasa orang Jawa seperti itu. Satu kuku hitamnya saja tidak akan menambah mulianya Allah, karena zat Allah sudah aziz, zat Allah yang paling mulia. Sudah tidak ada, Allah tidak membutuhkan kemuliaan lagi, karena sudah saking mulianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah mulia Allah semua orang taat. Nah, sebaliknya hadirin, ini sebaliknya. Kalimatnya mirip-mirip. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dari kalian, yang orang dahulu kala, dan orang-orang yang terakhir nanti, semua wanita maupun laki-laki, itu dari golongan jin maupun golongan manusia, ya. Tidak hanya manusia, ternyata yang jin-jin pun diikutkan semuanya. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Kalau tadi yang di atas disebutkan semuanya menjadi yang baik semuanya. Sedangkan yang kedua ini semuanya manusia dan jin itu berlomba-lomba maksiat dalam keburukan, tidak ada yang taat, semuanya ingkar. Maka bagaimana? Mana qasadalika min mulki syai'an. Kemaksiatan itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala syai'an, meskipun sedikit. Satu kuku hitamnya saja tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah kemudian menjadi berkurang kekuasaannya, pengaruhnya, kemuliaan, tidak. Meskipun semuanya tidak ada yang taat pada Allah, semuanya maksiat tidak berkurang, semua taat tidak bertambah. Nah, itu banyak kata seperti itu. Masih utuh kemuliaan Allah, tidak bertambah dan tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Inilah hadirin, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Allah tidak bertambah mulia dengan yang memuliakannya, dan Allah tidak menjadi tidak mulia bila ada orang yang merendahkannya, tidak. Karena inilah kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah si hotahe makhluk si kuch ni hota.
Ya, kata saudara kita, ini apakah seperti itu? Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Makhluk sekecil kota. Makhluk tidak ada yang berkuasa sama sekali. Namanya juga makhluk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kuasa bagi makhluk. Selanjutnya, rahimakumullah, illa kama yanqusul mikhyatu idza adkhilal bahru. Seandainya itu mau digambarkan, maka berkurang ataupun sangat, seandainya itu pun berkurang, itu ukurannya seperti satu tetes. Ya, tetesan itu apabila ada jarum dimasukkan ke dalam lautan, jarum jahit dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat lagi, kemudian yang menetes sedikitnya itu dari jarum. Begitulah taatnya manusia dan maksiatnya manusia dan jin, itu seperti itu gambarannya. Masih utuh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, di akhir hadis ini Nabi sabdakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya apa-apa yang telah engkau kerjakan, baik buruknya, itu adalah bagi kalian semuanya. Amal-amal kalian semuanya sudah dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya, dan dikembalikan lagi kepada manusia itu. Tsumma wafikum iyyaha, ya. Dan nanti kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan itu akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Sering yang kita ulang-ulang di dalam surat Az-Zalzalah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sedikit, pasti dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat kelak. Ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah hilang kebaikan meskipun kebaikan itu sangat kecil. Saking kecilnya seperti biji atom, seperti biji sawi, seperti debu. Dia mendapatkan pahalanya, mendapatkan imbalannya, ujurnya, pasti dikembalikan lagi. Jangan putus asa untuk berbuat baik. Jangan mengira berbuat baik itu tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Jadi di dunia, pasti di akhirat akan melihat hasilnya. Sebaliknya, ya, faman wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga, orang-orang yang berbuat keburukan, maka nanti di akhirat akan melihat daripada azabnya, dosanya. Kalau itu mudah-mudahan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sungguh kalau kita melihat, kita memahami, menghayati akan hisab di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, adalah di timbangannya Allah. Di sana dinampakkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pernah berbuat zalim satu sama lain akan dipertanggungjawabkan. Kebaikannya, keburukannya ditampakkan semuanya. Maka bila sudah melihat hari hisab itu, kita akan awat-awat, berhati-hati bila kita merujuk kepada kampung akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Nah ini, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal baiknya nanti di dunia maupun di akhirat, ketahuilah adalah dia falyahmadillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat, sehingga hamba tersebut bisa berbuat baik. Tapi sebaliknya, waman wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati selain kebaikan, ai asyarra, maknanya adalah keburukan, hendaklah dia tidak mencela, membenci, kecuali nafsah, dirinya sendiri. Ya Allah, alangkah menyesalnya seandainya dulu di dunia mau berbuat baik, mau sholat berjamaah, ya,
seandainya nampak betul pahala Allah di akhirat itu tidak terbatas, tentunya kita tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan harta diri waktu kita ya, untuk semakin memperbanyak amal, memperbaiki kehidupan kampung akhirat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Demikian hadirin rahimakumullah, sambungan daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-24 ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, semakin bersemangat ya. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Kita rayakan dengan penuh gembira, berikan kado terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinau. Silakan jemaah boleh share video ini kepada siapapun, kerabat, saudara ataupun teman, dan insya Allah bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan mendatang insya Allah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.